Mungkin dari kalian ada yang sudah mengetahui tentang perjalanan karir Khabib Nurmagomedov. Tetapi ada beberapa dari kalian juga yang belum mengetahui siapa itu Khabib Nurmagomedov. Singkat cerita, Khabib yang berasal dari Rusia, merupakan atlet MMA beragama Islam pertama yang memenangkan gelar UFC. Memegang rekor tidak terkalahkan sebanyak 29 kemenangan. Meraih berbagai gelar dan prestasi yang baik. Serta paling diunggulkan di UFC. Halo teman bicara, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri untuk menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Jejak Bicara. Channel yang membahas tentang cerita dan kisah nyata yang inspiratif untuk bisa membantu teman-teman dalam membuka pikiran dan menambah wawasan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah berlama-lama lagi. Go let's, kita seruput. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Khabib Nurmagomedov memutuskan untuk pensiun dari MMA, karena telah berjanji kepada ibunya, bahwa setelah laga melawan Justin Gaethje, ia akan berhenti total. Ketidakberadaan sang ayah tercinta yang meninggal akibat COVID pada tahun 2020, yang membuatnya mantap untuk pensiun. Setelah pertarungan, Khabib berpesan kepada teman-teman dan sesama petarung MMA untuk dekat dengan keluarga. Kepada sesama rekan saya sangat menyayangi kalian, dekatlah dengan orang tua kalian. Suatu saat, kematian orang tua pasti terjadi. Sesuatu yang tak akan pernah kalian tahu. Ujar Khabib. Lalu, apa aktivitas dan kesibukan Khabib Nurmagomedov setelah pensiun dari UFC? Setelah pensiun dari UFC, Khabib Nurmagomedov membeli promotor MMA Rusia Gorilla Fighting Championship seharga $1 juta. Khabib kemudian menamainya Eagle Fighting Championship, Eagle FC, dan terus mengembangkan perusahaannya. Ia mencitrakan Eagle FC sebagai pintu gerbang UFC bagi para petarung yang bercita-cita menandatangani kontrak dengan promotor MMA papan atas di dunia. Saya ingin membuat kontrak supaya para petarung Eagle FC dapat masuk ke UFC, menegosiasikan segala syarat dan ketentuan. Misalnya, petarung kami bertarung dalam 6 pertarungan, mempertahankan gelar, dan kami berjanji untuk mengontraknya ke UFC. Kami juga akan mengurus segalanya di sana. Banyak yang bilang mereka bersaing dengan promotor Amerika. Namun, kami memahami bahwa semua petarung bercita-cita untuk bertarung di UFC dan kami ingin EFC menjadi pintu gerbang bagi mereka, ujar Khabib dalam salah satu wawancaranya. Pada Januari 2022, Eagle FC menggelar acara pertamanya di Miami, Florida, Amerika Serikat. Selain itu, Khabib mengakuisisi saham di berbagai bisnis di seluruh Rusia. Minat bisnisnya meliputi industri kebugaran, nutrisi, dan bahkan operator seluler. Ia mengumumkan perilisan aplikasi pelatihan seluler, Octazone, pada Desember 2020. Aplikasi ini menawarkan paket kebugaran yang dipersonalisasi oleh Khabib dan menampilkan tutorial video oleh sang juara dunia. Pada tahun 2020, Khabib meluncurkan operator seluler baru yang dikenal sebagai Eagle Mobile oleh Khabib, menjadi salah satu pemilik bersama perusahaan baru tersebut. Khabib memiliki perusahaan nutrisi bernama Vitro, yang memproduksi dan mendistribusikan protein batangan dan produk nutrisi lainnya. Lalu Khabib berencana meluncurkan rantai klub kebugaran, bermerek Khabib Gym, dan klub pertama akan dibuka di Moskow di tahun 2020. Ia juga membuka rantai makanan cepat saji bernama Meat by Khabib. Sejauh ini, merek tersebut mengoperasikan 7 restoran di Moskow. Meski Khabib sudah pensiun dari UFC, mantan petarung itu tetap mengunjungi ajang promosinya, kini sebagai pelatih. Ia melatih juara UFC ringan baru Islam Makhachev, yang mengalahkan Charles Oliveira dari Brasil dengan kuncian selama UFC 280 di Abu Dhabi.
Pada tahun 2023 ini, mengutip dari berbagai laporan berita Rusia, bahwa Khabib membagikan postingan dari Zahabiba. Postingan Instagram yang memperlihatkan ia berfoto bersama rekannya tersebut ramai diberitakan di media Rusia. Khabib meninggalkan industri MMA. Ini tentang pembinaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan MMA. Alasannya adalah keinginan Khabib untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk keluarganya. Sementara itu, postingan Instagram pria yang saat ini berusia 34 tahun tersebut, tidak secara langsung mengatakan akan mundur dari kepelatihan, tetapi secara samar menyinggung dengan kata, keputusan, yang baru-baru ini ia buat terkait dengan timnya dalam sebuah postingan Instagram. Menutup tahun ini, tulis Khabib dalam bahasa Rusia. Hati-hati saudara-saudara. Tahun itu tentu saja menjadi tahun yang sangat sibuk dan sukses. Saya harap keputusan saya hanya untuk yang terbaik, pelukan besar untuk kalian semua. Terima kasih. Kalian adalah alasan besar untuk kesuksesan saya dalam olahraga. Pejuang pro MMA Shamil Zafurov, salah satu teman terdekat dan orang kepercayaan Khabib juga menyinggung langkah mundur Khabib dalam postingan di Instagram. Dia meninggalkan olahraga ini, tetapi semangat olahraga tidak akan pernah meninggalkannya. Itu latihan yang bagus, tulis Zafurov. Sebagai petarung, Khabib Nurmagomedov pensiun dari MMA pada Oktober 2020 dengan rekor sempurna. Setelah pensiun, ia melatih teman dan rekan satu timnya di American Kickboxing Academy. Bersama pelatih kepala AK Javier Mendez, Khabib dinobatkan sebagai pelatih terbaik MMA Junkie 2022 setelah murid-muridnya mengumpulkan rekor di organisasi besar. Termasuk kemenangan gelar UFC Islam Makhachev dan kemenangan gelar Bellator Usman Nurmagomedov. Makhachev akan mempertahankan gelar pertamanya yang akan datang pada 11 Februari di UFC 284 di Perth, Australia, di mana dia akan menghadapi juara kelas bulu Alexander Volkanovski. Tidak jelas apakah Khabib Nurmagomedov akan jadi cornerman Makhachev atau tidak. Inilah aktivitas dan kesibukan dari Khabib Nurmagomedov. Menurut kalian, apakah Khabib akan benar-benar meninggalkan dunia yang sudah membesarkan namanya? Kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menginspirasi teman bicara semua, dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jejak Bicara. Jika kalian punya cerita atau kisah yang inspiratif untuk kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar.